Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku, sahabat-sahabatku, sedulur-sedulurku. Selamat datang kembali di channel Ngaji Bareng Cak Ipung. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin mendemonstrasikan bagaimana caranya kita melaksanakan sholat dengan posisi duduk. Tentunya ini seputar sholat fardu ataupun sholat wajib teman-teman ya. Sholat maktubah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena di antara rukun daripada sholat fardu ini adalah al-qiyam, berdiri. Tetapi bagi orang yang tidak mampu untuk berdiri karena sakit atau hal lainnya, maka diperbolehkan atau diberikan dispensasi keringanan oleh agama, oleh syariat, boleh melaksanakannya dengan cara duduk. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah memang mutlak boleh melaksanakannya dengan cara duduk. Kita bicara sholat fardu. Pada dasarnya rukun daripada sholat fardu diantaranya adalah al-qiyam. Tetapi bagi yang tidak mampu, sebagaimana tadi saya katakan, boleh untuk melaksanakannya dengan cara duduk. Ini sebagai pengejauhan tahan ataupun sebagai bentuk dispensasi rukhsah keringanan yang Allah berikan untuk kita semua. Sesuai dengan hadis Nabi, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa muttaji'an fa illam tastati fa mustalqiyan. Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka duduk, kalau tidak mampu maka tidur miring di atas lambung kanan, maka kalau tidak mampu lagi terlentang. Ini merupakan dispensasi keringanan, kemudahan yang memang Allah berikan kepada kita semua di saat kita memang tidak mampu untuk melaksanakannya sesuai dengan prosedur awal, yaitu berdiri. Allah di dalam Al-Quran mengatakan atau berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menuntut seseorang, menuntut hambanya melebihi batas kemampuannya. Allah tidak akan menuntut kita semua melebihi batas kemampuan kita. Kalau kita mampunya duduk, ya duduk. Kalau kita mampunya tidur miring, ya tidur miring. Kalau kita mampunya terlentang, ya terlentang. Itu bagaimana Allah sangat menyayangi kepada kita. Yang penting kita mau beribadah, kita mau berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, saya ingin memberikan gambaran contoh bahwa Allah itu benar-benar sayang kepada kita dan tidak akan menuntut melebihi batas kemampuan kita. Contoh dalam yang kita tahu dalam rukun Islam ataupun yang sudah beredar atau yang sudah dipelajari sejak dulu dari SD, SMP, SMA atau di madrasah sanawiyah, di MI sanawiyah, kemudian aliyah, kita tahu bahwa rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Ini berdasarkan hadis Nabi, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaumi ramadan. Berdasarkan hadis itu, akhirnya ulama menyimpulkan bahwa yang menjadi pondasi dalam Islam atau dalam kondisi seseorang agar Islamnya itu tertanam sebagai pondasi yang kuat, maka harus memenuhi 5 kriteria itu tadi. Yang pertama harus mengucapkan kedua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua menunaikan sholat, mengeluarkan zakat, kemudian melaksanakan haji, ya, lalu puasa bulan Ramadan. Ini sesuatu yang mesti kita lakukan. Ibadah-ibadah itu adalah sesuatu yang wajib yang mesti kita lakukan. Tetapi bagi orang yang tidak mampu, Allah memberikan keringanan. Sebagaimana ini sebagai implementasi daripada la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sholat tadi di antara rukunnya adalah berdiri. Maka kalau tidak mampu boleh duduk, boleh tidur miring. Kalau tidak mampu boleh terlentang. Kemudian apalagi ita'uz zakat ataupun mengeluarkan zakat. Wajib nggak wajib bagi yang mampu. Kalau tidak mampu ya tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Puasa Ramadan wajib nggak wajib, tapi kalau syekhun haram, seseorang yang sudah pikun, yang sudah sangat tua renta, boleh nggak tidak berpuasa? Boleh, maka nanti diganti dengan fidyah. Itu agama, tidak saklek. Kewajiban itu harus dipenuhi, harus dilaksanakan, harus dilakukan, tidak. Haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji hanya bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu tidak ada biaya, umurnya terlalu tua, terlalu sepuh, atau tidak mampu itu banyak hal ya. Karena di perjalanannya bahaya, ataupun ongkos yang ditinggalkan, ongkos yang dibawa tidak ada, ataupun ada ongkosnya tapi untuk orang yang dinafkahi di rumahnya tidak ada. Ini merupakan uzur semua. Maka ketika tidak mampu untuk melaksanakan haji secara tumakninah, maka boleh untuk tidak haji, begitu ya. Karena kewajiban haji hanya bagi yang mampu saja. Lalu syahadat, yang dari pertama syahadat dulu. Ini harusnya pertama tadi ya. Syahadat harus bahasa Arab? Tidak. Kalau orangnya tidak bisa bahasa Arab, maka boleh mengucapkannya dengan terjemah. Dengan terjemah sesuai dengan bahasanya. Kalau bahasanya bahasa Melayu, bahasa Indonesia ya mangga pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya pakai bahasa Jawa ya bahasa Jawa nggak apa-apa. Oke. Itu disclaimer dulu tentang implementasi makna yang kita rasakan dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan keringanan kepada kita semua. Oke, langsung saya demonstrasikan bagaimana caranya sholat dalam keadaan duduk. Tentunya duduknya adalah iftiros teman-teman ya. Harus tahu
Ada duduk tuh ada dua macam yang biasa kita pahami di dalam fikih. Ada iftiros dan juga ada tawarruk. Kalau iftiros ini kaki kiri, berarti ya kaki kiri, telapak kaki kiri diduduki pantat kita. Jadi prakteknya mungkin sudah pada paham, cuman mungkin penamaannya saja yang belum ngerti ataupun belum paham. Tapi yang jelas praktek di masyarakat mungkin dulu dari mulai kita ngaji di TPQ ataupun di madrasah ini sudah diajarkan cara duduk ketika sholat. Jadi prakteknya bagaimana ya, coba kelihatan nggak ini dari sini nih. Aduh. Nah ini nih posisi ini diduduki pantat, itu iftiros. Kalau tawaruk ini kaki kirinya masuk di sela-sela kaki kanan. Ini kan posisi begini ya teman-teman ya. Lihat tuh, jadi masuk, ini tawaruk namanya. Oke lanjut teman-teman ya. Jadi posisi duduknya harus iftiros, bukan harus sih, sunnahnya iftiros. Kalau bisa iftiros. Kemudian cara sholatnya bagaimana? Posisi duduk sudah benar, kemudian tinggal takbiratul ihram, lalu kemudian baca al-fatihah, lalu mau sunnah surat baca ayat ya mangga silahkan, ya memang harusnya ya bagusnya dibaca. Kemudian setelah itu mungkin yang menjadi pertanyaan rukunya bagaimana. Nah ini rukunya itu yang perlu dipahami kan. Jadi kalau dia memang keadaannya masih masih mampu, maksudnya badannya masih mampu untuk digerakkan. Kalau kaki sih jelas ya, tadi memang dari awal sudah tidak mampu untuk berdiri, tapi badannya masih mampu untuk dipaksakan, maka wa akmaluhu antu hadiah mahala sujudihi. Sekiranya ini kepala kita ya, apa sih mana jabah tahu ini nih, apa jidat dahi ya jidat ya, jidat kita sebisa mungkin ini mencapai batasan tempat sujud. Jadi taruh ya misalkan berapa apa nih namanya, cengkal apa sih namanya ya cengkal lah ya, berapa cengkal. Misalkan taruh untuk tempat sujud kita, tempat kita meletakkan jidat kita itu 1 cengkal atau 1 cengkal berapa senti lah dari lutut kita. Berarti nanti sempurnanya kita melaksanakan ruku adalah memposisikan jidat kita itu di posisi tempat kita menempelkan jidat di tanah atau di tempat sujud. Itu ya, itu yang sempurna. Kalau tidak bisa dipaksakan dicondongkan terlalu ke depan, maka cukup yang penting jidat kita itu sejajar dengan lutut kita. Ini sejajar dengan lutut. Bisa kelihatan nggak ini dengan lutut ya? Sejajar dengan lutut. Ini yang paling minim. Kalau memang sudah tidak mampu untuk membungkukan terlalu jauh. Ini kalau bagusnya kan begini, bagusnya ke tempat area dimana nanti jidat kita itu nempel ke tanah, nempel ke sajadah, tempat sujud ya. Tapi kalau tidak mampu ya cukup jidat kita itu sejajar dengan lutut, Itu rukuknya. Nah ada sujudnya, ya mestinya kalau sujud karena yang tidak mampu itu kan kakinya untuk berdiri, maka sujudnya dilaksanakan sebagaimana sujud bagi orang yang sholat berdiri. Artinya sama, sholat sujudnya itu sholat yang duduk atau sholat yang berdiri sujudnya sama. Hanya begitu. Karena memang yang tidak mampunya berdiri, bukan sujudnya. Artinya sujudnya masih mampu. Jadi itu saja teman-teman ya. Semoga dapat dimengerti, dan bagi orang yang ingin melaksanakan sholat duduk, mangga dipahami caranya seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.